biar nanti bisa langsung to the point ya. Jadi mohon maaf, mukadimahnya saya baca sekilas saja sebagai pengantar saja itu ya, biar kita bisa langsung ke materi. Karena ini sifatnya Pak sudah persoalan. Ini berupa pertanyaan dan kemudian jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh penghulu ya, khususnya karena ini masalah mutakahat ya. Di sini yang bab pertama adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan akdu nikah atau ijab qabul. Pertanyaan pertama, hal yaduru al-faslu bainal ijabi wal qabul. Apakah berbahaya atau bisa membatalkan sebuah akad nikah masa jeda dalam ijab qabul? Pertanyaan ini secara pribadi yakin, karena saya sendiri secara pribadi ya pernah mengalami, di mana saya pernah diprotes oleh seorang ustadz kampung, diminta untuk mengulangi akad nikah yang saya lakukan. Karena waktu itu ijab dari calon pengantin laki-laki dianggap tidak mutasil, karena katanya tidak satu nafas. Nah, jadi Pak mohon maaf itu batal kan ya? Kenapa saya kan kaget? Itu tadi jawaban dari ustadz kampung yang ada, jawaban dari dari calon pengantin itu tidak mutasil, tidak itisol antara ijab dan qabul, karena ada jeda nafas. Nah, gerakan ritmis seperti gerakan tangan atau gerakan nafas itu, apakah hal itu bisa benar membatalkan? Supaya tadi saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jawab dari si calon pengantin laki-laki, mungkin karena grogi, mungkin juga karena faktor lain. Nafas dulu, kemudian dia baru jawab saya terima. Itu dibatalkan. Nah, maka dipertanyakan dalam kitab ini, hal yaduru al-faslu bainal ijabi wal qabul. Kalau dalam bahasa Sunda saya nggak begitu nggak begitu mahir. Tapi kalau dalam bahasa Jawa saya juga tahu di sini semua orang Sunda, jadi saya tidak bacakan bahasa Jawanya. Tapi kalau nanti nanti mau ya nanti bisa enak di logat dulu itu Jawa dulu. Gitu. Iya itu ya bisa. Kalau dari sini paham, emang paham kalau Jawa semuanya paham. Cuman ke Sunda nanti dijadikan perbandingan Pak. Ya, kalau dalam bahasa Jawa yang mungkin mohon maaf saya kuasai bukan bahasa Sundanya, itu berarti ngafsai ya, ngalogan. Hal yaduru ono toh bahayani opo alfaslu pisah benal ijabi dalam antaranya ijab wal qabuli lan qabul. Jadi apakah berbahaya ada jeda ya antara ijab dan qabul? Di sini jawabannya la yaduru al-faslu al-yasir wa yaduru at-tawil. Betul, berbahaya atau menjadi masalah hukumnya kalau jeda yang terjadi antara ijab dan qabul itu tawil, jeda yang lama. Baik itu ada ucapan yang menyela-nyelai ataupun ada ketegangan yang lebih sehingga benar-benar jedanya itu dalam ukuran yang normal itu dianggap lama. Ya, tapi kalau al-yasir ya, jeda yang sebentar seperti gerakan ritmis tangan atau nafas, ya, itu tidak menjadi bahaya. Kama fi Raudhatul Thalibin, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin dan kitab Umdatul Muftin juz sabi' sahifa 39 pada juz yang ke-7 halaman 39. Di sini dijelaskan dalam kitab Raudhatul Thalibin ya, as-sahihu istaratul qabuli alal fauri fala yaduru al-faslul yasir. Yang benar adalah memang betul disyaratkan ijab qabul itu harus dilaksanakan segera,
alal fauri, harus dilaksanakan dengan sesegera mungkin. Selesainya ijab langsung bersambung ke kabul. Tapi fala yaduru al faslul yasir, tidaklah menjadi masalah kalau jedanya itu, pisahnya antara ijab dan kabul itu hanya sebentar, seperti nafasnya seorang itu kan ritmis ya. Seperti gerakan tangan itu nggak jadi masalah kalau seperti itu, karena itu bukan termasuk kategori jeda yang panjang. Jadi kalau ustadz yang kemudian menginterupsi seperti dalam kisah yang pernah saya lakukan, itu pernah terjadi Pak. Saya langsung yakin benar, saya pernah, karena di interupsi ya. Jadi calon pengantin laki-laki itu kayak grogi. Yang saya nilai awalnya itu sudah baik, sudah itisol lah bahasanya. Tapi karena ada ustadz kampung yang tadi, setelah saya perhatikan, saya yakin dia nggak baca kitab, dia nggak berdasar pemahaman yang utuh, hanya katanya harus itisol itu nyambung, harus senafas, harus nggak boleh ada jeda walaupun ya cuma nafas gitu, juga batal Pak, mohon diulangi. Ketika diulangi, saya kan bahasanya nggak menyalahkannya. Ayo kita ulangi untuk tambahnya doa, saya bilang. Ayo kita ulangi untuk tambahnya keberkahan yang ada, sehingga ketika diulangi karena tadi mentalnya down, akhirnya apa? Marah ngawur. Malah yang kedua itu gagal karena tadi grogi, karena tadi down dulu ya. Akhirnya diulang lagi, saya sampai tangannya, tenang, apa yang kamu lakukan sudah baik. Kalau ada yang tadi minta untuk mengulangi atau menyalahkannya, saya bilang itu hanya utamanya doa. Nah baru kemudian yang ketiganya dia mungkin juga fokus untuk lebih tenang, akhirnya bisa dilakukan ijab kabul yang benar ya secara syariat. Ternyata kemudian ketika saya coba cari dalam kitab, yaitu ini akhirnya ikhtiar kita untuk bisa melakukan pelayanan pada masyarakat lebih baik dan benar secara syariat. Setelah saya baca, berarti itu sebenarnya nggak batal. Bahkan itu yang lihat istaratul qabuli alal fauri fala yaduru al faslu al yasir wa yaduru at tawil wa huwa ma asy'ara bi aradihi anil qabuli fa hadza huwal ma'ruf fi tariqatil iraqi wa khurasan fi tariqatil iraqi wa khurasan. Malah dalam kitab ini dijelaskan bahwa itulah mazhab yang biasa dilakukan oleh para ulama baik yang ada di Irak maupun Khurasan. Kalau Khurasan berarti Iran ya, Irak berarti di Irak. Itu perilaku atau tata cara yang biasa digunakan oleh para ulama di Irak maupun di Khurasan, di Iran ya. Jadi mereka tidak membatalkan sebuah ijab maupun kabul yang harus ada jeda, atau karena ada jeda yang sebentar, yang kecil, tidak sampai membatalkannya ijab maupun kabul. Nah itulah mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari yang harus kita ketahui bersama terkait kajian penakahan, terkait praktek yang biasa kita lakukan terutama para penghulu yang ada di lingkungan kantor urusan agama kecamatan di mana saya berada. Mungkin dalam faktanya bisa itu terjadi pada kita semua ya, terutama penghulu ya, karena ini adalah apa yang kita temui, apa yang kita dapati di masyarakat, dan seperti itu mohon maaf masih banyak dilakukan oleh ustadz, sehingga kita paling tidak kalau jadi ustadz di lapangan tidak mudah menyalahkan orang, karena itu bisa membuat mental mereka jadi down. Yang parahnya kalau ada kiai lain yang lebih alim yang menilai ini ustadz sok tahu, kesannya jadi menyalahkan tanpa dasar. Kalau menyalahkannya benar mending, cuma mungkin kita paling lihat situasi atau sikonya ya. Tapi kalau menyalahkan kemudian salah, itu saya tanya, Ustadz mohon maaf, saya bilang kenapa